DA. Pastinya moms udah nggak asing sama istilah ini ya. Yes, dermatitis atopik ini merupakan kondisi kulit jangka panjang atau kronis yang menyebabkan kulit itu jadi kering, udah gitu gatal. Dan kondisi ini cukup sering terjadi pada bayi maupun anak-anak. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa dermatitis atopik ini dialami oleh sekitar 15-20% anak-anak dan hanya 1-3% orang dewasa. Jadi bisa dibilang anak-anak lebih rentan mengalami kondisi kulit ini ya moms ya. Terus apa sih penyebabnya dan gimana sih cara mengatasi dermatitis atopik pada si kecil? Kira-kira apa yang harus moms lakukan nih? Yuk langsung aja simak obrolan saya. Saya akan nanya-nanya sama Dr. Armansyah Dara Syahrudin SPKK MKes, dokter spesialis kulit dari ADS Skin Clinic dan Rumah Sakit Maya pada seputar dermatitis atopik. Dokter apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya DA dermatitis atopik tuh emang kayaknya paling banyak terjadi dan kayaknya bisa dianggap sebagai salah satu permasalahan kulit yang memang aduh banyak nih. Ya benar. Jadi mungkin kita bisa bilang bahwa persentasenya dari anak-anak Indonesia ya, misalnya mungkin dari 10 orang, mungkin 6-8 mungkin bisa saja ada dermatitis atopinya ini. Betul. Entah karena dari turunan orang tua, misalnya ada gejala-gejala misalnya asma dan sebagainya, atau memang ada gangguan barrier kulitnya saja. Ya. Jadi ini permasalahan umum, permasalahan klasik ya moms ya, tapi lumayan bikin senewan. Nah ini kan suka kambuh-kambuhan ya dermatitis atopik ini pasti bikin nggak nyaman. Si kecil juga jadi rewel. Ini kan menghambat mereka yang lagi eksplorasi ya kan. Mereka juga lagi belajar nih, kita proses belajarnya si kecil nih dengan eksplorasi. Nah mungkin kita bahas lagi nih awalnya dulu nih dok. Dermatitis atopik ini apa dan pemicunya apa? Tadi dokter udah sempat bilang nih kan ada faktor keturunan juga. Betul. Ya kan ya dok ya. Oke, dermatitis atopi ini sebenarnya pada dasarnya adalah peradangan kulit, atau mungkin ya karena orang awam suka ngomongnya eksim. Peradangan kulit di mana ibaratnya barrier kulit, pertahanan kulit dari misalnya si baik anak kecil atau orang dewasa ini rusak. Jadi regenerasinya ini terganggu, sehingga akhirnya kulit yang di bawah misalnya untuk tumbuh belum siap, yang di atasnya sudah terkelupas, akhirnya terjadi peradangan, inflamasi, merah. Makanya tandanya biasanya seperti itu. Nah, rentan akhirnya juga kadang-kadang kalau misalnya ada inflamasi itu rentan dengan gatal-gatal kan. Ada yang gatal ditambah digaruk, akhirnya tambah menjadi ada infeksi sekunder dan sebagainya. Nah, dermatitis atopi ini memang biasanya juga faktor penyebabnya sangat banyak, apalagi kita tinggal di udara negara tropis ya. Jadi misalnya dari faktor udara perubahan dari panas ke dingin tiba-tiba, atau misalnya ada hormonal, atau misalnya reaksi alergi, misalnya kayak anak-anak yang misalnya orang tuanya ada rinitis alergi atau asma, biasanya anaknya bisa terjadi ada gangguan kulit. Betul. Ya. Jadi memang ya kayak tadi Mbak Yeni bilang, suatu penyakit dermatitis atopi ini yang penyakit yang sangat common di anak-anak ya. Baik dokter anak maupun dokter kulit ini ibaratnya kayak kita pasti misalnya dari 10 pasien mungkin setengahnya pasti ada yang seperti itu gitu. Sering ketemu ya dok ya. Betul. Tapi kenapa dok sering terjadinya pada anak-anak? Nah ini mulai dari umur berapa nih biasanya anak-anak mengalami dermatitis atopik? Apakah dari newborn atau begitu mereka sudah mulai mulai fase makan atau apa nih dok? Oke, yang namanya biasanya maksudnya orang siapapun yang bisa terkena dermatitis atopik ini tidak ada batasannya. Maksudnya dari newborn bisa, Cuman mungkin memang letak atau predileksi dari tempat-tempatnya ini agak berbeda. Biasanya mungkin ibu-ibu, moms ini paling sering misalnya juga ada ngelihat atau mungkin anaknya sendiri, misalnya kalau bayi itu merahnya biasanya di daerah wajah. Ya wajah, terus baru mulai turun ke leher, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah mulai berangkat misalnya dari anak balita atau maksudnya sampai misalnya anak-anak umur 10 atau 11-12 tahun atau teenager, biasanya kadang-kadang gatal-gatalnya itu mulai pindah. Bisa saja juga masih ada di wajah, tapi atau kalau nggak biasanya di lipatan-lipatan tangan, lipatan paha, ya kan, di belakang lutut, seperti itu. Dan kalau kita perhatiin, kebanyakan dermatitis atopi ini biasanya letaknya simetris.
maksudnya simetris kalau di kanan ada, di kiri ada, Mbak. Oh, adil ya, Dok ya? Betul, kadang-kadang di lipatan Iya, kanan benar, ada, benar, bagian kiri. benar. Meskipun kadang-kadang ibaratnya tingkat peradangannya nggak Iya, selalu iya, sama, iya, iya. ya. Tapi kebanyakan biasanya dia harusnya simetris. Oh, oke. Nah, atau bahkan sampai orang dewasa. Nah, saya termasuk orang yang atopi. Oke. Jadi saya baru tahu bahwa saya atopi setelah saya jadi dokter kulit. Jadi kadang-kadang biasanya anak-anak umur dari 0 sampai 6 tahun itu biasanya imun kulit ini baru terbentuk. Iya sih, iya sih. Jadi ada beberapa kasus yang setelah umur 6 tahun akhirnya atopinya slightly mulai berkurang atau bahkan hilang. Atau kalau dia tidak hilang ya dia akan ada terus sampai ya hingga usia tua. Oke. Jadi bisa sifatnya permanen, tapi ada juga yang hilang seiring bertambahnya umur. Ya, sebenarnya kalimatnya hilang akibat terbentuknya imun kulit yang lebih baik. Oke. Jadi ibaratnya yang tidak hilang ini karena ibaratnya memang imunnya ini masih atopi aja, gampang terganggu aja sampai dia tua gitu. Jadi yang kayak tadi saya bilang, misalnya kayak saya pribadi kadang-kadang kalau misalnya bisa setiap bulan sih dia kambuhnya gitu. Kita kecapean dan sebagainya. Oke, treatment yang bisa diberikan nih untuk si kecil yang mengalami DA ini apa, Dok? Oke, biasanya kalau misalnya memang juga dia masih bayi atau anak kecil, biasanya saya akan mulai dengan ibaratnya lotion. Sekarang kan sudah makin banyak juga lotion yang ada ceramide-nya, terus ada soothing cream-nya untuk melembutkan kulit. Nah, setelah kita memberikan tahap pertama yang memang ibaratnya fungsi-fungsi lotion ini sebagai suportif ya, Mbak Enggi ya. Tapi misalnya itu tidak sembuh, baru akhirnya kita mulai pindah ke yang topikal. Tapi topikal yang mengandung misalnya obat steroid, atau misalnya juga dikombinasi dengan antibiotik, salep, baik salep maupun krim, dan dikombinasi dengan si lotion itu. Karena intinya atopi ini adalah penyakit yang ibaratnya karena dia bisa kambuh-kambuhan. Jadi ibaratnya ya penyakit yang memang adalah suatu penyakit kronik, eksim kronik yang memang kita harus rawat. Jadi bukan kita obati, tapi bahasanya kita rawat. Sehingga pasien pun juga berpikir, oh begitu dia kambuh saya rawat. Seperti itu. Jadi karena ini DA ini kambuh-kambuhan gitu kan ya, Dok, istilahnya. Apa nih yang harus diperhatikan oleh orang tua supaya dia tuh nggak sering-sering kambuh gitu, Dok? Ya, oke, pertanyaannya maksudnya bagus sekali ya. Jadi biasanya kalau kita mulai dari orang tua itu, si orang tuanya ini misalnya dari bayi, kan kita nggak tahu apakah si anak ini atopi atau tidak. Kita mulai dengan ibaratnya kita memilih ibaratnya produk-produk sabun mandinya ini, misalnya sabun-sabun yang hipoalergenik. Hipoalergenik ini biasanya yang tidak terlalu berwangi, pH-nya di pH normal kulit, lalu biasanya sabun-sabun hipoalergenik ini dia sabun-sabun yang sangat jarang membuat alergi, karena sabunnya ibaratnya netral gitu katanya. Begitu juga misalnya dengan setelah sabun mandi biasanya kan bayi suka dikasih minyak telur, minyak-minyakan lah gitu, Dok. Intinya kan sebenarnya minyak-minyak ini adalah untuk memperkuat si pertahanan kulitnya. Jadi si barrier kulit ini kalau misalnya kalau kita kedinginan, kita taruh minyak di badan kita kan ibaratnya badan kita menjadi agak lebih hangat. Kenapa? Karena pori-pori kita tertutup. Nah, begitu juga dengan minyak-minyak yang ini. Nah, yang harus mungkin ibu-ibu perhatikan, moms perhatikan misalnya pada saat dioleskan minyak telur ataupun menimbulkan satu reaksi alergi, misalnya ada kemerahan, beruntusan, berarti mungkin sebaiknya minyak atau lotionnya ini di-switch ke yang lain yang tidak menimbulkan ibaratnya masalah. Karena ibaratnya kan mereka adalah sebagai penunjang. Nah, kalau penunjangnya aja menimbulkan masalah, berarti yang penunjangnya ini harus ibaratnya diganti dulu, baru kita berpikir untuk karena ini kan sistemnya berpikir kita mau merawat seperti itu. Nah, tadi dokter udah sempat bilang nih, satu yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam memilih produk perawatan tubuh si kecil untuk yang punya masalah dermatitis atopik ini adalah jangan pakai yang ada wangi-wanginya. Ya kan, itu salah satunya. Nah, apalagi nih, Dok? Mungkin dari kayak harus mengandung ini yang mungkin bisa dicek dan diperhatikan oleh orang tua nih, oleh moms nih. Jadi
Yang memang sangat banyak sekarang ibaratnya dari produk-produk yang ada di Indonesia ya, terutama maksudnya kita bahasnya, ya sangat banyak misalnya produk-produk sekarang yang sudah akhirnya mengandung ceramide. Lalu misalnya bisa juga dengan yang kadang-kadang yang paling light itu kadang-kadang juga ada aloe vera. Nah, overall sebenarnya maksudnya kandungan yang di ini adalah kandungan-kandungan yang memang kita pakai biasanya selain juga buat untuk atopi adalah untuk melembabkan atau melembutkan kulit. Jadi apapun itu intinya adalah jika misalnya atopi ini kita siapapun yang mempunyai masalah penyakit dermatitis atopi ini mereka akhirnya kambuh, yang harus dilakukan adalah mereka mulai merawat. Jika mereka merawat dengan ibaratnya sportif topikal ini tidak berhasil, baru mereka harus beralih ke obat. Dan pemakaian obat pun juga maksudnya dioleskan ya. Dulu pemakaian obat ini dipakainya juga ibaratnya tidak bisa dalam waktu, saya cuma pakai 1-2 hari. Udah beres. Jadi mungkin pakainya mungkin minimal biasanya saya bilang ini biasanya 5 hari. Dan dipakainya setiap pagi dan sore. Karena obat-obat steroid ini kan dipakainya setiap pagi dan sore karena malam hari kadang-kadang badan kita ini menghasilkan kortisol, steroid alami. Jadi maksudnya tidak perlu. Malamnya kita pakai soothing cream. Oke. Kita tahu ya Moms ya, salah satu cara si kecil belajar ini adalah dengan bereksplorasi gitu kan. Keluar ruangan, keluar rumah gitu. Tapi kan kita tahu kalau kita ngomongin soal keluar ruangan atau keluar rumah, sinar matahari itu kan ada efek negatifnya ya bagi kulit. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menggunakan sunscreen saat lagi main di luar ruangan atau di luar rumah dan terpapar sinar matahari. Nah, buat si kecil nih dok yang mengalami dermatitis atopik atau DA ini, boleh nggak sih pakai sunscreen dok? Karena kita tahu sunscreen ini udah jadi satu hal yang wajib ya saat kita keluar rumah. Betul. Kembali biasanya saya akan memberikan edukasi ke pasien-pasien saya bahwa berikanlah sesuatu misalnya sesuai dengan porsinya. Misalnya kita memerlukan sunscreen. Sebenarnya halnya itu simpel aja. Maksudnya kalau kayak tadi Mbak ini bilang bahwa apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya atopinya makin parah, mungkin sebaiknya dicari ibaratnya ke sunscreen yang lain yang bisa ibaratnya tidak menimbulkan masalah sebenarnya lebih parah. Oke. Ya yang bisa mengatasi dermatitis atopik juga ya dok. Betul. ya. Nah kalau kita ingin memberikan sunscreen nih pada si kecil, ini gimana sih caranya apalagi yang mengalami dermatitis atopik itu? Apakah kita perlu mereapply terus nih dok? Setiap berapa jam gitu? Jadi pemakaian sunscreen itu baik untuk orang kulit yang atopi maupun yang sehat, kita tetap harus ibaratnya lamanya biasanya hanya 2-3 jam. Reapply lagi tuh mesti itu ya? Harus di-reapply lagi. Tapi saran saya biasanya buat orang yang atopi, misalnya diberikan sekali, jangan terlalu sering juga kita memberikan ibaratnya topikal-topikal yang mengandung kimia tersebut. Oke. Ya kalau memang bisa, ya misalnya akhirnya setelah 2-3 jam misalnya kita payungi, atau kita berteduh dulu orang tuanya makan di atas. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Jadi atopi ini karena yang kayak tadi saya bilang, dermatitis atopi adalah eksim atau suatu penyakit kulit yang kronis yang harus kita tekankan ke penderita ataupun keluarga penderita adalah bagaimana cara merawatnya. Karena itu yang penting, karena mereka akan lebih sering harus merawat dibanding mereka ketemu dengan expert. Seperti itu. Tadi dokter bilang kan, ini kita kan sebenarnya harus tahu dari awal nih sebagai orang tua anak kita nih DA atau enggak nih. Mereka juga butuh waktu ya untuk kita tahu. Tapi kalau mungkin orang tuanya punya riwayat alergi, itu kayak udah mesti aware juga kan ya dok sama kondisi terutama itu. yang juga salah satu paling tingginya asma kan, yang mungkin kita udah cukup sering dengar lah. Dan sebenarnya sekarang kan kasus dermatitis atopik ini cukup banyak penderitanya. Jadi salah satu penyakit yang bisa dibilang penyakit anak yang bisa dibilang 80-90% penyakit anak biasanya ada atopinya. Tadi dokter juga bilang di saat memilih sunscreen pas pakai nih kalau emang tahu nggak cocok ya jangan diterusin. Makanya sebaiknya memilih dan mencari produk yang memang aman dan juga tentunya dermatitis atopik friendly. Jadi cocok nih buat yang memiliki masalah dermatitis atopik dan mungkin sudah teruji hypoallergenic dan dermatologi kali ya dok ya. Iya. Yang harus dicari juga ya produknya ya. Betul. Jadi hypoallergenic itu kan ibaratnya mereka memang sudah melakukan studi bahwa lotion atau krim ini adalah lotion yang memang sangat jarang membuat suatu reaksi alergi atau eksim. Dan tadi dokter juga bilang bahwa ini kita harus bisa melihat dan ini juga ya dok mungkin ya
diingetin sama mom jangan pakai produknya orang tua. Kan suka sekalian aja deh ya kan punya orang tuanya. Kita harus memilih memang sunscreen yang khusus dibuat atau ditujukan untuk si kecil itu juga kali ya, harus diperhatiin. Atau ya buat orang untuk ibaratnya yang bisa dibilang sunscreen yang lebih aman untuk masalah-masalah eksim atau masalah kulit. Itu yang harus diperhatiin oleh para moms juga. Nah, berarti dari usia berapa nih dok sebenarnya kita boleh memberikan sunscreen pada si kecil nih? Oke. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita bisa memberikan sunscreen pada bayi 0 yang baru lahir sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya keluarganya, orang tuanya setelah bayinya lahir ada acara yang outdoor yang cukup lama. Ya tadi dokter bilang lagi liburan juga, misalnya dibawa liburan. Tidak ada salahnya akhirnya kita memberikan proteksi ke kulit si bayi, terutama misalnya yang memang ada tanda-tanda misalnya atopi ya, kita memberikan proteksi untuk menjaga agar jangan sampai misalnya kadang-kadang dari udara panas sekalipun kan atopi bisa makin flare ya. Benar. Jadi maksudnya kita memberi perlindungan untuk itu. Namun misalnya kalau tidak menjadi satu masalah yang besar, mungkin bisa kita tunggu misalnya sampai 6 bulan, maksudnya baru orang tuanya ini juga lebih sering untuk mengajak kegiatan di outdoor lah ya misalnya, atau bahkan sampai 1 tahun. Jadi kalau ditanya apakah ketentuannya boleh dari bayi yang baru lahir, saya belum pernah ada baca bahwa ada satu jurnal yang melarang bahwa tidak boleh. Nah, cuman mungkin selama ini memang dalam beberapa kasus jarang ada yang diberikan pada bayi yang baru lahir karena biasanya lebih diperhatikan apakah masalah kulitnya nih, kenapa dia atopi dan sebagainya. Dan mungkin jarang keluar rumah juga biasanya kan dok ya, masih di bawah 6 bulan biasanya, tuh masih belum jarang ini deh keluar rumah ke panas-panasan. Kecuali bayinya bermasalah. Biasanya ini juga dibawanya ke rumah sakit habis itu pulang lagi. Iya dok. Oke. Moms anak dengan DA perlu penanganan khusus. Moms perlu ekstra selektif memilih produk perawatan untuk tubuh mereka. Pilih yang terbuat dari bahan alami dan ditujukan khusus bagi anak dengan dermatitis atopik seperti Bambi Dermacare Series. Bambi Dermacare Series mengandung triple ceramide complex yang mengunci dan menjaga kelembaban kulit serta memperkuat lapisan kulit. Provitamin B5 yang membantu mempertahankan dan menjaga kelembapan kulit, Marubium vulgar melindungi dan mencegah kulit dari iritan, polutan, serta chemical damage, dan chamomile yang mengandung flavonoid dengan kemampuan memasuki lapisan dalam kulit dan menghambat bahan-bahan yang menyebabkan iritasi. Rangkaian produk Bambi Dermacare Series ini lengkap loh moms. Ada Dermacare Daily Soothing and Calming Therapy Head to Toe Wash dengan bisabolol sebagai anti-iritan agent dan licorice yang efektif meredakan kemerahan dan membantu mencerahkan kulit yang kusam. Terus ada juga Bambi Powder Compact Dermacare, ada Dermacare Advanced Moisture Body Lotion, Dermacare Intensive Hydrating Face Cream, dan Dermacare Refreshing Pure Water Eau de Cologne dengan water-based formula. Bambi Dermacare Series punya anggota keluarga baru loh moms, yaitu Bambi Dermacare Sunscreen Lotion. Ini sunscreennya berbeda loh dengan sunscreen biasa, dengan kandungan triple ceramide complex, manuka honey, bisabolol, dan squalene. Bambi Dermacare Sunscreen Lotion ini memiliki lebih banyak bahan yang memberikan soothing effect dan anti-iritan. SPF-nya juga tinggi loh moms, 50 PA++. Bambi Dermacare Sunscreen Lotion akan melindungi kulit si kecil dari efek negatif paparan sinar matahari sehingga buah hati moms ini bisa bebas bereksplorasi di luar ruangan. Bayi juga butuh loh UV protector saat sedang berjemur di pagi hari. Kita tahu kan ya moms ya, manfaat dari vitamin D itu apa, dan ini kita bisa dapatkan dari sinar matahari untuk si kecil. Pastinya Bambi Dermacare Sunscreen Lotion perlu digunakan untuk si kecil yang mengalami dermatitis atopik untuk membantu mengurangi gejala iritasi dan kemerahan akibat paparan sinar matahari. Moms bisa mendapatkan Bambi Dermacare Series ini di e-commerce dan juga toko-toko perlengkapan bayi kesayangan moms. Nah moms, jadi tahu banyak kan nih tentang dermatitis atopik ini. Jadi kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Moms juga bisa mencari produk-produk yang seperti apa. Juga kita juga semakin tahu ya moms ya, yang bisa sesuai dan cocok untuk anak-anak kita yang memiliki permasalahan DA atau dermatitis atopik. Terima kasih banyak dokter buat penjelasannya. Dan juga terima kasih untuk moms yang sudah mendengarkan obrolan di Ask the Expert kali ini. Sampai jumpa moms.